Sarwahayu Baramu kembali lagi. Kali ini ketemu dengan saya lagi, Lembu Bara. Untuk edisi video kali ini saya akan mencoba mereview sebuah produk, sebuah karya ya, dari Gusalian Kabe-Kabe, Tabanan Bali, original karya Empu Pande Subrata di Gusalian Kabe-Kabe. Beliau adalah Tuha Gusali, pimpinan di sana di Prapen ya. Gusalian itu Prapen, saya pakai kata Gusali, Gusalian, Tuha Gusali, Juru Gusali itu dalam kosakata naskah kuno itu disebutkan itu untuk menyebut Prapen atau pandai besi gitu. Nah, ini karya original dari Tuha Gusali Empu Pande Subrata di Gusalian Kabe-Kabe atau Prapen Kabe-Kabe. Keris ini berluk 5 dengan pudak setegal. Nah, pudak setegal. Kenapa saya review keris ini? Karena keris ini unik bagi saya, juga unik bagi Gusalian, karena pesanan keris ini langsung dari Abang Putut Baskoro ya, di Jember, Jawa Timur. Abang Putut Baskoro setahu saya sangat intens dia di komunitas atau di dunia pekerisan dan bilah pisau ya. Saya salut sama beliau karena beliau itu bukan hanya menggembari atau ngoleksi dan menjadi pembangga Tosanaji baru. Beliau juga seorang ahli metalurgi menurut saya sudah. Karena apa? Dalam pemesanan keris ini yang perlu saya sampaikan bahwa beliau itu membuat sendiri material besinya. Jadi kami dikirimi berupa balok-balok besi yang dia buat sendiri, semacam besi woods ya, besi wood padanan dari berbagai macam jenis besi yang dia olah begitu. Jadi di Jember itu setahu saya beliau itu punya tungku pengolahan logam. Nah, jadi beliau membuat sendiri bahan baku logamnya dari beberapa campuran besi. Itu yang beliau katakan ke kami. Oke, kalau begitu langsung saja saya akan mereview keris ini. Tapi terlebih dahulu reviewnya bukan pada dapur dan ricikan ya, karena keunikannya itu bagi saya ada di materialnya. Sedangkan kalau dapur ricikan itu ya beginilah, khas dari karya Empu Pande Subrata itu ya begini. Dia memiliki kekhasan sendiri, memiliki tanda tangan istilahnya menurut saya ya, tanda tangan, jejak karya beliau yang kelak di kemudian hari dengan kasat mata saja kita bisa menebak, oh ini tangguh Gusalian Kabe-Kabe gitu. Itu kelak di kemudian hari, karena karakter beliau bagi saya pribadi, saya tahu mana pekaryan Empu Pande Subrata atau mana pekaryan orang lain, karena karakternya sangat-sangat khas, tidak bisa ditiru. Walaupun saya sendiri sebagai panjak dan juru rekanya pun sangat-sangat susah untuk meniru karakter beliau. Bahkan putranya sendiri pun beda karakter penggarapan, karakter bentuk,
keluasan, ricikan itu beda semua. Oke, biar enggak lama-lama dan ngelantur kemana-mana, kita akan bahas yang pertama. Karena besinya ini woods yang dibuat oleh Abang Putut Baskoro itu, maka saya akan sedikit mereview tentang besinya. Nah, jadi teman-teman, besi yang dikirim itu kan olahan beliau. Jadi teman-teman bisa lihat ini besi ini. Nah, saya tunjuk dengan alat ini ya. Yang hitam ini besi, sedangkan yang keabuan di sini ini bagian luar ini selorok bajanya. Nah, dari warna woods atau besi olahan Abang Putut Baskoro ini, ya warnanya itu legam ya, hitam legam sekali kalau diwarang. Nah, sangat berbeda dengan warna seloroknya ya di luar. Nah, ini Anda bisa lihat ya, ini kita bisa lihat di sini hitam legam warnanya kalau diwarang. Nah, ini lebih jelas, lebih lebar penampakannya ini. Nah, hitam legam warnanya. Nah, besi ini waktu pertama kali ditempa, karena saya ikut juga nempah, itu memang beda. Kekerasan tempanya beda dengan besi-besi biasa. Jadi seperti mengandung unsur baja juga. Itu tidak murni Fe ya, tapi sudah ada kadar karbonnya walaupun entah berapa persen. Karena itu harus diteliti lagi. Mungkin Pak Putut Baskoro yang tahu. Ada kandungan kadar karbonnya juga. Jadi pengolahannya juga sedikit lebih keras daripada besi-besi biasa ya, yang murni Fe itu. Lalu yang kedua, secara rabaan besi woods Abang Putut Baskoro ini kalau diraba dia itu sedikit agak bergerenjal atau memiliki sedikit karakter tidak mulus halus ya. Padahal ini disangling loh ya teman-teman ya, sangling layaknya keris Bali umumnya, namun kesan kasarnya itu masih ada. Nah, itu uniknya. Jadi kesannya ini begini ya. Nah, yang hitam-hitam ini loh, kalau diraba itu masih ada kesan kasar, padat tapi kasar ya. Nah, setelah itu yang ketiga, nah ini lebih fokus ke yang hitamnya dulu ya, karena yang putih itu kan pamor, beda bahan itu. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini saya tunjuk lagi hitam ini ya. Yang hitam ini besi dari beliau ini, woodsnya. Kalau dilihat secara mendetail dengan jarak yang sangat dekat ya, mungkin kalau pakai kaca pembesar atau apa, nah ini mungkin agak terlihat dia berserat. Anda bisa melihat ini ya. Nah, saya tunjukkan pakai alat bambu ini, dia berserat ini, lihat. Padahal ini sanglingan loh, tanpa serat, hanya karakter besinya yang berserat. Bisa dilihat kan? Nah, itu berserat dan berpori, unik ya. Mungkin kalau beberapa kali diwarang, serat ini akan tampak lebih jelas dan lebih kontras ya, seratnya ini, serat besi hitamnya ini, karena kena cairan asam, jadi dia seratnya akan lebih tampak. Dari 3 ngamatan saya pribadi, bahwasanya karakter besi ini memang lebih mendekati ke karakter besi Jawa ya. Kalau tidak salah, mungkin kalau teman-teman nanti bisa ada yang lebih paham, bisa mengoreksi video ini, silahkan dikoreksi di kolom komen.
karakter besi ini lebih mendekati karakter-karakter besi-besi era-era di Jawa, era-era abad-abad ke 13, 14, 15 itu ya. Karakternya begini, berserat begini, hitam legam, padat, hitam legam. Yang padat artinya kandungan karbonnya itu ada, berwarna hitam legam kalau diwarang, dan berserat, berpori, berserat gitu ya. Sekitar era-era itulah, antara estimasi 14, abad 14, 13, 14, 15 ya. Kalau mendekati keris Bali, karakter-karakter begini saya jarang menemui. Karakter keris Bali begini yang ada di daerah-daerah Bali Utara atau Buleleng itu sangat jarang sekali. Bali Timur sedikit ya, agak ada yang begini, kayak di Bali Karangasem sampai ke keris Lombok saya sering menemukan begini, karakter-karakter besi ya begini. Ingat, ini kita masih membahas tentang besi, bukan di pamor ya. Karakter besinya masih yang warna hitam saja loh ya, hampir mirip, tapi lebih jelasnya ya ke Jawa itu sangat jelas. Nah, inilah karakter besi woods atau olahannya, campuran dari beberapa jenis besi. Nah, kita bisa lihat sendiri, dia berserat, berpori halus sekali, namun padat karena ini disangling ini. Nah, gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke bab pamor. Dalam bab pamor ini saya tidak akan membahas ini pamor apa, pamor uras hutah kayak atau apa ya, tapi lebih ke materialnya, karena ini material unik juga. Yang mana material pamor itu kan banyak dicari yang menggunakan iron meteorit atau pamor meteor ya, istilahnya dalam perkerisan. Karena di zaman dulu itu sangat digemari dan sangat menjadi populer pamor meteor tersebut. Nah, dalam banyak literatur itu juga pun dijelaskan bahwa penggunaan pusaka itu menggunakan bahan pamornya adalah salah satunya adalah pamor meteorit, sampai terkenalnya meteorit Prambanan itu. Nah, pamor ini materialnya ini didapat dari para hunter atau pemburu barang temuan ya, di suatu wilayah di kaki Gunung Lawu gitu loh. Nah, pamor ini bisa dikatakan pamor Lawu karena dapatnya di kaki Gunung Lawu. Nah, gitu. Dia berupa material yang dikirim ke saya ya masih bongkahan-bongkahan gitu. Namun uniknya di sini ya, pada saat sudah jadi, pamor ini memiliki keunikan, yaitu kalau kita lihat di sini adalah yang pertama warna ya, gradasi warnanya jelas. Nah, kita bisa lihat ada yang putih terang, ada yang putih redup. Kalau teman-teman pekerisan banyak bilang itu ada yang ngedop, ada yang terang gitu. Nah, di sini sangat jelas sekali. Jadi kemungkinan, sekali lagi kemungkinan, pamor iron meteorit Gunung Lawu ini memiliki kandungan logam yang beraneka macam, nikel dan besi, dan ada beberapa kandungan logam lainnya. Karena hasilnya pun kita bisa lihat, nah teman-teman bisa lihat perbedaan warnanya ya, antara yang terang ini dengan yang redup. Nah, ini lebih jelas, ada yang terang mengkilat sekali, ada yang ngedop, redup, apa dibilang akodiat ya,
pamor akodiat. Nah gitu lah. Jadi biasanya pamor yang terang sekali ini kandungan nikelnya tinggi, mirip stainless steel itu juga begini, kandungan nikelnya tinggi. Ini kita bisa lihat di sini, ini satu nyempil yang sangat terang, sebelahnya ngedop gitu lah. Dan karakternya pun kalau diraba, guratan pamornya ini terasa. Ini ciri khas iron meteorite karena dia padat. Sebelum ditempa mengalami pemanasan dalam tungku tempa, jatuhnya pun melewati atmosfer itu sudah terbakar. Jadi yang logam titik didihnya rendah sudah terbuang di atmosfer sana. Kalau ditempa ya rabaannya itu begini, kalau diraba ini terasa guratannya kalau iron meteorite itu, walaupun disangling. Ini uniknya pamor dari lawu ya. Nah, kalau ditempa itu bagus. Oke, bagi saya pamor lawu ini yang didapat oleh teman-teman pencari di lapangan itu sangat recommended untuk dijadikan bahan pamor, apalagi teman-teman yang suka melihat keris dengan material pamor yang gradasi warnanya mencolok, bisa menggunakan pamor iron meteorite Gunung Lawu ini. Jadi tidak membosankan ya melihatnya itu, warnanya itu gradasi, ada beberapa warna itu bagusnya. Nah ini kalau dikena cahaya itu antara perbedaan yang pamor yang mengkilat warnanya dan ngedop itu terlihat sekali. Nah ini ya begitulah sedikit review saya dengan keris ini, yang mana reviewnya lebih ke material ya. Oke, sampai ketemu di video-video lainnya. Terima kasih atas supportnya, khususnya kepada Abang Putut Baskoro. Terima kasih sekali sudah mensupport gusali dan gusalian di Bali, khususnya support pandi lokal atau support gusali lokal, support perapet lokal dengan cara memesan keris. Sekali lagi saya terima kasih sekali untuk Bapak Putut Baskoro terhormat. Bagi teman-teman yang melihat video ini dan ingin mencoba karakter besi woods olahan Bapak Putut Baskoro, silahkan langsung bisa memesannya atau bertanya-tanya kepada beliau di akun FB-nya. Itu ada akun FB-nya bernama Putut Baskoro juga. Nanti saya kasih link ya, dilihat di sini link akun FB-nya, atau di kolom description saya itu link akun FB beliau akan saya tunjukkan di sana. Recommended sekali untuk yang ingin mencari warna besi hitam tua dan berserat. Itu recommended untuk dijadikan bahan baku keris ya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Sarwahayu, sehat selalu dan sukses selalu, dan tetap support pandi lokal, support gusalian lokal, support pengrajin lokal, agar budaya tempa, budaya keris baru terus berjalan. Tetap barakan dan tetap menjadi pembangga keris milenial. Cihai.